Seberapa penting sih bekerja sampai nggak libur-libur? Seolah-olah nggak ada hal lain yang lebih penting selain bekerja. Buat kalian yang super sibuk, coba deh pikirkan untuk liburan. Karena liburan itu penting juga loh. Seberapa penting liburan itu? Kenapa kita perlu liburan? Apa saja manfaat liburan? Dan bagaimana mengondisikan pekerjaan dengan liburan secara seimbang? Kembali bersama gue Rivian, kali ini gue akan membahas tentang work-life balance. Di video kali ini, kita akan memberikan jawaban-jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan tadi yang terkait dengan bekerja dan liburan. Di awal, gue mau ngajak merenung dulu nih. Untuk apa sih kita bekerja? Coba untuk apa? Coba renungkan pertanyaan itu. Apa jawabannya? Simple aja jawaban. Sesungguhnya jawabannya simple aja. Untuk menghidupi diri dan juga untuk menghidupi keluarga. Lantas seberapa banyak waktu yang sampai tersita untuk pekerjaan kita? Nah, untuk setiap pekerjaan itu beda-beda waktunya, beda-beda jam kerjanya. Ada yang kerjanya itu shift-shiftan. Ada yang kerjanya seminggu 5 hari. Ada yang kerjanya seminggu itu 6 hari, Senin sampai Sabtu. Nah, itu tiap orang beda-beda, ya, nggak bisa disamaratakan, dan masing-masing diri kita lah yang tahu. Terus, inti liburan itu apa sih? Inti liburan adalah untuk istirahat dari rutinitas kita. Biasanya dalam bekerja, kita melibatkan 3 komponen. Yang pertama, pikiran. Yang kedua, tubuh kita. Kemudian yang ketiga, jiwa kita. Nah, ketiga komponen tersebut tentu perlu diajak untuk istirahat. Dengan berlibur, kita bisa mengistirahatkan 3 komponen tersebut. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pikiran. Dampak dari pikiran yang carut-marut saat kewalahan dengan pekerjaan, yaitu dapat membuat seseorang jadi sulit berpikir, jadi sulit konsentrasi, gampang lupa, terus juga sulit memecahkan masalah. Nah, dengan merapikan pikiran, itu memungkinkan kita untuk berpikir lebih jernih. Dari situ nantinya bisa meningkatkan kreativitas. Hal itu bisa terjadi jika kita itu berlibur. Karena apa? Karena dengan berlibur, itu memberikan kesempatan lebih besar untuk beristirahat dan tidur yang lebih baik. Lebih baik ini bisa lebih baik secara kualitas maupun kuantitas ya. Nah, selain itu juga dengan berlibur kita ini dapat merapikan pikiran. Dapat menata ulang pikiran kita. Yang mungkin tadinya banyak pikiran, mikirin pekerjaan, mikirin keluarga, mikirin hutang, mikirin lain-lain, mikirin banyak hal. Itu bisa kita tata ulang saat kita berlibur. Bahkan baru merencanakan liburan saja itu sudah bisa memperbaiki suasana hati. Nah, banyak orang memiliki hutang tidur. Gue yakin itu banyak di antara kita. Dan hutang tidur itu bisa terbayarkan dengan adanya liburan. Karena dengan kita berlibur itu kita lebih santai. Kita itu meluangkan waktu, menghindari hiruk-pikuk aktivitas kita. Maka itulah kesempatan kita untuk membayar hutang tidur kita. Kenapa hutang tidur itu perlu dibayar? Karena gini ya, kurang tidur itu bisa merusak suasana hati. Jadi gampang marah, gampang emosi. Itu dipicu karena kita kurang istirahat, kurang tidur. Komponen yang kedua yaitu tubuh. Tekanan kerja sehari-hari itu dapat meningkatkan hormon stres. Meningkatnya kadar hormon stres itu mirip dengan keadaan ketika kita ini merasa berada dalam bahaya fisik. Peningkatan hormon stres itu punya efek juga loh, yang menekan sistem kekebalan. Jadi kalau kita itu sedang stres, itu cenderung gampang sakit loh. Nah, dengan bersantai saat liburan, itu dapat menekan kadar hormon stres. Tubuh kita lebih rileks. Sehingga memungkinkan sistem kekebalan tubuh kita itu untuk pulih. Komponen yang ketiga yaitu jiwa. Liburan itu kan merupakan momen ya untuk menjauhi hiruk-pikuk aktivitas kita sehari-hari. Maka dari situ kita bisa menemukan
ketenangan jiwa, bisa mengambil pelajaran dari alam. Kalau kita itu liburannya ke alam terbuka, ke pegunungan, itu sangat memungkinkan kita untuk bisa mengambil pelajaran dari alam. Juga bisa mengambil pelajaran dari perjalanan liburan kita sendiri. Perjalanan liburan aja biasanya banyak pelajarannya. Dan juga lebih mudah untuk kembali berkomunikasi dengan diri sendiri. Dengan liburan kita juga lebih mudah untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Dari situ kita dapat mereview kembali apa arti hidup kita, apa saja yang ingin kita capai dalam hidup. Begitu. Nah, kalau dalam kacamata perusahaan, liburan harus menjadi bagian yang tak terlepaskan dari manajemen perusahaan. Mengapa? Karena liburan itu banyak manfaatnya. Dalam lingkup perusahaan, itu liburan juga punya efek domino. Seperti apa? Karyawan akan mendapat manfaat secara mental, fisik, dan spiritual dari liburan. Dari situ, pengusaha juga akan diuntungkan. Diuntungkannya bagaimana? Tentunya kalau karyawan kita itu sehat, fisik, dan mentalnya akan lebih produktif. Dengan karyawan-karyawan yang produktif, otomatis perusahaan kita itu juga akan meningkat produktivitasnya. Tentunya dari situ profitnya juga bertambah. Bagi para pengusaha, memastikan karyawan untuk mengambil cuti secara teratur adalah kunci untuk menciptakan tempat kerja yang lebih berkelanjutan dengan karyawan yang lebih sehat dan lebih bahagia. Bagi kalian yang butuh tips untuk mengurangi stres, bisa melihat video yang berikut ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.